Ini penemuan yang aneh. Meninggalkan lalat yang sudah mati di ambang jendela mungkin memiliki efek yang aneh pada lalat lainnya. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ketika lalat buah menemukan tubuh tak bernyawa dari sesama lalat, umurnya menjadi lebih pendek. Lalat buah ini mulai bersikap tertutup, kehilangan lemak tubuh, dan menua lebih cepat. Hal ini kemudian menyebabkan kematian dini. Para peneliti telah menemukan kenapa hal ini terjadi. Ternyata dua jenis neuron pada lalat buah menjadi aktif ketika melihat temannya, dan aktivitas ekstra ini mempercepat proses penuaannya. Mereka menemukan bahwa serotonin memainkan peran penting di sini. Ketika para ilmuwan menunjukkan tubuh lalat hidup kepada lalat lainnya, mereka mengamati bagian mana dari otak lalat yang menyala. Para peneliti berpikir bahwa dengan memahami bagaimana persepsi kematian ini memengaruhi perilaku dan tubuh lalat, hal ini dapat mengajarkan kita tentang pengalaman serupa pada hewan lain, bahkan manusia. Otak lalat buah sangat berbeda dengan otak kita, tapi para ilmuwan ingin menggunakan pengetahuan ini untuk memahami bagaimana otak kita dan proses penuaan bekerja. Penuaan adalah hal yang kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh gen dan dunia di sekitar kita. Meskipun kita tahu bahwa apa yang kita lihat dan alami dapat mempengaruhi proses penuaan, tapi detailnya masih agak kabur. Disinilah lalat buah berperan. Sebelumnya, tim menemukan bahwa ketika melihat lalat yang sudah tidak bernyawa, lalat buah menua dengan cepat. Ternyata seluruh konsep persepsi tentang kematian ini bergantung pada reseptor serotonin khusus. Sekarang dalam penelitian terbaru, ilmuwan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Mereka telah melakukan beberapa percobaan dengan lalat buah dan menemukan bahwa sekelompok neuron tertentu adalah pelakunya. Ketika melihat lalat tak bernyawa, lalat menyalakan bagian otak yang disebut tubuh elipsoid. Dua jenis neuron, R2 dan R4, mirip seperti penjahat super yang menyebabkan efek penuaan. Sebuah reseptor serotonin tertentu juga merupakan pemain kunci di sini. Ketika neuron-neuron ini secara artifisial terpicu, umur lalat buah pun menurun bahkan tanpa melihat temannya yang mati. Dengan mempelajari kelompok tertentu dari sel-sel otak ini, para ilmuwan menemukan bahwa mereka dapat membuat lalat yang tidak hidup bersama teman-temannya mati lebih cepat. Para penulis mengatakan bahwa hewan lain termasuk kita manusia mengalami beberapa perubahan dalam tubuh saat berada di sekitar temannya yang tidak hidup. Mencari tahu bagaimana hal ini bekerja pada lalat buah dapat memberikan informasi bagi para peneliti tentang dalang di balik reaksi ini. Lalat-lalat itu mungkin memiliki umur yang lebih pendek karena berada dalam suasana hati yang sedikit murung setelah melihat teman-temannya yang telah meninggal. Burung kolibri bisa terbang mundur dan kolibri adalah satu-satunya burung yang bisa melakukannya. Bukan hanya terbang mundur, ahli akrobat kecil ini juga bisa terbang terbalik. Rahasianya terletak pada pengaturan sayapnya yang seperti sambungan bola dan soket alias rotator cuff memungkinkan sayapnya bergerak bebas. Fitur unik ini memungkinkan kolibri meliuk-liuk dalam gerakan angka 8 sempurna untuk melayang di satu tempat atau melenggang ke belakang. Kamu mungkin berpikir pernah melihat burung lain melakukan trik mundur juga, tapi seringkali itu hanya angin yang menipu matamu. Beberapa burung seperti burung warbler, kuntul, dan heron mungkin akan melakukan gerakan mundur secara singkat sebagai langkah pertahanan terhadap saingan atau pemangsa yang mengganggu. Namun sejujurnya, sayap burung-burung ini tidak disetting untuk terbang mundur. Burung kolibri punya fitur ini karena itu penting. Keajaiban kecil ini bertahan hidup dengan menu buah beri, serangga seperti semut dan kumbang, dan yang paling penting, nektar. Nektar tidak hanya mendorong metabolismenya yang cepat, tapi juga membuat kolibri tetap terhidrasi. Terbang mundur mirip seperti tiket VIP kolibri ke prasmanan bunga-bunga. Hal ini memungkinkannya bergerak dengan mudah di antara bunga-bunga, menghirup nektar lebih cepat daripada jika hanya bisa terbang maju seperti burung lainnya. Bintang laut adalah jagoan regenerasi terbaik. Makhluk ini memiliki kekuatan super. Dia dapat menumbuhkan kembali lengannya sendiri. Hal ini terkadang terjadi ketika bintang laut bertarung dengan predator. Bintang laut bahkan dapat memutus lengannya untuk melarikan diri dengan cepat. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun agar lengannya tumbuh kembali.
Jadi kehilangan lengan bukanlah hal yang biasa bagi makhluk bawah air ini. Tapi jika lengan yang terpotong tidak terluka, dia tidak hanya sembuh, tapi juga beregenerasi menjadi bintang laut yang sama sekali baru. Pesta cloning alami sedang terjadi di bawah sana. Ini kedengarannya cerdas, tapi bintang laut tidak memiliki otak. Makhluk ini tidak memiliki otak ataupun darah. Tapi itu tidak menghentikannya untuk beregenerasi di laut dalam. Alih-alih darah, bintang laut memompa air laut ke seluruh tubuhnya, mengantarkan zat-zat yang dibutuhkan untuk menjaga agar semuanya berjalan lancar. Tidak perlu sistem darah yang mewah, dan karena lautan dipenuhi dengan air, bintang laut tentu bisa hidup. Jadi meskipun terlihat kurang cerdas, bintang laut memiliki trik-trik bertahan hidup yang bagus kelima-limanya. Fakta lain yang tidak diketahui adalah tentang rusa kutub. Mata rusa kutub berubah menjadi biru selama bulan-bulan musim dingin. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Rudolf, si hidung merah yang terkenal, tapi mungkin mata birunya yang bersinar lebih mencuri perhatian. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa rusa kutub seperti Rudolf memiliki mata biru unik yang bersinar di musim dingin Arktik yang gelap. Ini membantu hewan-hewan tersebut menemukan makanan. Hewan bertapak ini memiliki sistem penglihatan yang luar biasa, tidak seperti mamalia lainnya. Hewan seperti kucing dan rusa memiliki fitur mata yang keren, tapi yang membedakan rusa kutub adalah matanya bersinar keemasan di musim panas dan berubah menjadi biru cerah di musim dingin. Para ilmuwan sedang mencari tahu misteri warna mata ini dan satu sifat unik lainnya, yakni rusa kutub mendapat sinar ultraviolet. Biasanya jaringan penambah cahaya ini ditemukan pada makhluk yang berkeliaran di kegelapan, tapi rusa kutub keluar dan berkeliaran di siang hari bolong. Akhirnya para peneliti menemukan sebuah teori. Gagasannya adalah bahwa penglihatan rusa berevolusi untuk menghadapi musim dingin yang gelap dengan membantunya menemukan makanan favoritnya, sejenis lumut yang dikenal sebagai lumut rusa kutub. Para peneliti pun melakukan pekerjaan detektif mereka di dataran tinggi Skotlandia, rumah bagi satu-satunya kawanan rusa kutub di Inggris. Tempat ini dipenuhi dengan lebih dari 500 spesies lumut, dan coba tebak apa yang disukai rusa kutub? Iya, kamu benar, lumut rusa kutub. Jadi Rudolf mungkin mendapatkan ketenarannya bukan hanya karena hidungnya yang merah. Mata biru yang mempesona itu sangat penting dalam membantu geng ini menemukan kudapannya selama malam-malam musim dingin. Kepiting memiliki cara yang unik untuk menikmati makanannya. Tentu saja hewan ini memiliki pengecap di mulutnya, tapi kepiting juga memiliki kemoreseptor pada antena dan kakinya. Ini adalah sel-sel saraf khusus, dan begitulah cara krustasea ini mengendus dan menikmati mangsanya. Bicara soal kebiasaan hewan yang unik, prairie dog atau anjing padang rumput juga patut mendapat perhatian kita. Hewan ini sangat peduli dengan wilayah, dan coba tebak bagaimana dia memeriksa apakah temannya ada dalam geng sosialnya. Pengerat ini melakukan sesuatu yang disebut ciuman sapa dengan saling menyentuhkan giginya. Jika tamu tersebut tidak diterima, hal ini dapat menyebabkan perkelahian antar geng. Jadi kamu nggak bisa begitu saja membuang anjing padang rumput ke sembarang tempat dengan teman-temannya. Lalu ada makhluk fantastis yang dikenal sebagai Odontocyst atau paus bergigi. Paus ini tidak seperti paus pada umumnya, dia hanya memiliki satu gigi, ditambah lagi gigi itu tidak berada di dalam mulutnya. Gigi itu berbentuk gading besar yang menonjol keluar dari wajahnya. Hewan ini tidak suka mengunyah, dia menyeruput makanannya secara utuh. Yuk kita bicara tentang kuda Nil yang sering berkeringat. Yang satu ini mungkin akan membuatmu terkejut. Makhluk besar ini merasakan panas seperti kita, tapi keringatnya bukanlah cairan bening seperti biasanya. Keringatnya berwarna merah tua dan gelap. Keringat darah ini awalnya jernih, tapi begitu menyentuh udara, keringat ini mengalami perubahan kimiawi yang cepat dan berubah menjadi warna merah yang menakutkan. Ternyata lendir kuda Nil yang aneh ini bertindak seperti tabir surya.